Kami mencoba melihat kawasan Kars ini sebagai sebuah potensi kehidupan. Yang kedua, kami melihat kawasan Kars ini sebagai sebuah kekayaan budaya, kekayaan identitas. Artinya bagi masyarakat, bagi kami, kehilangan Kars sangat berpotensi bagi kita untuk kehilangan kehidupan, juga kehilangan identitas. Yang kedua, kami ini berketurunan, punya anak, dan bisa jadi kelak nanti kita punya cucu, dan tugas kami adalah mewariskan sesuatu yang baik untuk masyarakat. Inilah Ramang-Ramang. Banyak yang berpendapat tempat ini adalah kepingan surga yang dititipkan Tuhan ke bumi untuk dinikmati umat manusia. Objek wisata yang terletak di Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Maros, Sulawesi Selatan ini menyimpan banyak keindahan dan panorama alam, serta keberagaman hayati yang mungkin tidak akan pernah ditemukan di tempat lain. Bentangan kars yang menjulang bak candi tersusun rapi ini menjadi daya tarik utama para pelancong yang ingin memuaskan indera, memuja keindahan ciptaan yang kuasa. Namun, di balik keindahan ini, tak banyak yang tahu jika penyematan sebagai objek wisata kars satu-satunya di Indonesia bukanlah sebuah pemberian cuma-cuma, namun didapatkan dari perjuangan panjang masyarakat. Di dalamnya, tak lepas dari suka dan duka bagi mereka yang susah payah menjaga kawasan ini agar tetap menjadi sebuah ruang utuh bagi manusia dan juga ekosistem yang ada di dalamnya. Jauh sebelum kawasan ini dikenal sebagai tempat wisata, pada tahun 2009 dan 2010, lokasi ini sudah masuk dalam pemetaan sebagai kawasan tambang batu gamping dan marmer oleh pemerintah, yang kemudian mengeluarkan izin eksplorasi dan eksploitasi tambang kepada 3 perusahaan marmer nasional yang luas konsesinya mencapai 76 hektar. Bahkan, 1 dari 3 perusahaan ini pun telah sempat melakukan penambangan dan mendirikan pabrik pengolahan marmer di kawasan ini. Warga yang merasa terancam dengan serbuan para penambang ini pun tidak tinggal diam. Dengan segala daya dan upaya, mereka berjuang mempertahankan wilayah Kars dari ancaman kehancuran alam yang sudah ada di depan mata kala itu. Mereka sadar kekayaan alam yang sejatinya harus diwariskan ke anak cucu tidak boleh hilang begitu saja, karena akan menjadi pertanggungjawaban di masa yang akan datang. Muhammad Ikhwan, atau yang akrab disapa dengan Iwan Dento, pria kelahiran Maros ini menjadi lokomotif gerakan masyarakat melawan dominasi kekuasaan dan juga korporasi saat itu. Sebagai putra asli dari desa ini, ia juga memiliki kekhawatiran yang sama dengan warga yang merasa terancam dengan status wilayahnya sebagai areal penambangan. Dia pun memilih untuk menjadi garda terdepan bagi masyarakat desa dengan bangkit dan melawan. Kami mencoba melihat kawasan Kars ini sebagai sebuah potensi kehidupan. Yang kedua, kami melihat kawasan Kars ini sebagai sebuah kekayaan budaya, kekayaan identitas. Artinya bagi masyarakat, bagi kami, kehilangan Kars sangat berpotensi bagi kita untuk kehilangan kehidupan, juga kehilangan identitas. Yang kedua, kami ini berketurunan, punya anak, dan bisa jadi kelak nanti kita punya cucu, dan tugas kami adalah mewariskan sesuatu yang baik untuk masyarakat. Melalui perjuangan panjang bersama warga, baik yang dilakukan dengan aksi demonstrasi hingga debat di parlemen, anak kedua dari pasangan Amirullah dan Radia ini berhasil mengubah kebijakan pemerintah. 5 tahun pasca keluarnya izin, pada tahun 2013, pemerintah Kabupaten Maros akhirnya mencabut izin tambang yang ada di dalam kawasan ini. Bahkan setelahnya, ada 10 izin perusahaan tambang batu gamping dan marmer juga ikut dibatalkan oleh pemerintah,
menyusul keluarnya kebijakan moratorium izin tambang di Kabupaten Maros. Tak hanya itu, gerakan yang diusung oleh masyarakat Salendrang ini pula membuat seluruh tambang rakyat ikut ditutup di wilayah desa Salendrang yang dulunya menjadi ancaman besar bagi kelestarian kars. 5 tahun berjuang bersama warga, bapak dari 4 orang anak ini memilih untuk tidak menjadi pegawai atau orang kantoran seperti yang diinginkan oleh kedua orang tuanya. Meski ia telah lulus dari Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri atau IAIN Alauddin Makassar, Iwan merasa lebih nyaman kembali ke kampungnya menjadi seorang petani dan menggerakkan warga melawan keberadaan tambang yang merusak alam. Pertama kita harus paham betul soal regulasi, soal dasar hukum. Yang kedua yang saya lakukan adalah saya mencoba mengenal potensi saya. Saya coba belajar soal kars, soal situs prasejarah, soal fungsinya, soal sejarahnya. Karena persoalan kita sebenarnya hari ini adalah persoalan perebutan ruang dan orang bisa mengambil ruang kita, tanah kita, karena kita tidak mengenal baik. Kita tidak tahu berbicara banyak soal batu kars dan sebagainya. Nah karena itu yang saya lakukan adalah itu, lalu kemudian mencoba mengkampanyekan bahwa kawasan kars itu selain ditambang dia punya potensi lain. Dan itu yang coba kami dorong. Juga komunitasnya, perjuangan belumlah usai. Merawat dan menjaga kawasan kars tetap ada akan jauh lebih sulit dibandingkan perjuangan saat merebutnya. Upaya nyata yang dilakukan Iwan saat ini adalah dengan membuat bank sampah dan komunitas yang khusus mengelola sampah-sampah plastik menjadi sesuatu yang bisa dimanfaatkan seperti eco-brick dan barang olahan sampah lainnya. Selain pola perjuangan di level bawah, Iwan yang masih khawatir dengan kebijakan pemerintah yang menurutnya mudah berubah-ubah, membuat dirinya terus berusaha mendorong perlindungan kawasan kars ke tingkat regulasi. Hasilnya, di tahun 2019, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengeluarkan peraturan daerah tentang perlindungan kars yang tidak hanya mencakup kawasan kars Ramang-Ramang, melainkan kawasan kars yang ada di Kabupaten Maros dan juga Pangkajene, Kepulauan atau Pangkep. Regulasi ini pula lah yang mengantar kawasan kars Maros Pangkep seluas 42.000 hektar masuk dalam Geopark Nasional dan saat ini tengah dipersiapkan menjadi Global Geopark yang akan diusulkan ke UNESCO. Keterlibatan Iwan Dento dalam penyusunan peraturan daerah ini itu sangat vital karena lewat proses diskusi yang panjang, pertemuan-pertemuan rutin, Iwan Dento seringkali menyampaikan bahwa kondisi kars Maros Pangkep ini perlu segera dibuatkan sebuah regulasi sehingga perlindungan dari kawasan ini bisa berjalan dengan baik. Sejak kawasan ini dikenal sebagai objek wisata di tahun 2014, pihak pengelola telah mampu melibatkan 300 pelaku wisata dari masyarakat setempat. Ada yang menjadi operator kapal sewaan hingga menjadikan rumah mereka sebagai homestay bagi turis. Tercatat, angka pengunjung wisata Ramang-Ramang di tahun 2019 lalu mencapai 74.000 orang dengan perputaran uang 9-11 miliar rupiah. Kini, kegiatan wisata yang dikelola warga telah mampu mendorong kemandirian masyarakat secara ekonomi. Bahkan, pemerintah desa juga telah mendapatkan sumbangsih dari pengelolaan wisata kars sebesar 5-7 juta rupiah per bulannya. Pendapatan masyarakat Ramang-Ramang itu hanya berkebun, bertani dan nelayan sungai. Kalau mau dilihat itu peningkatan ekonomi masyarakat Ramang-Ramang itu meningkat drastis semenjak dibukanya ekowisata Ramang-Ramang, yaitu kalau saya lihat itu sekitar 70%.
Perjuangan menjaga kars sebagai salah satu sumber kehidupan dan juga identitas bukanlah perjuangan sehari dua hari. Bagi Iwan, ide dan semangatnya itu pun harus tetap dialirkan ke generasi selanjutnya di masa yang akan datang. Warisan perjuangan merawat dan menjaga kelestarian alam adalah sebuah keniscayaan, bukan melegasikan harta ataupun kekuasaan. Iwan berharap kelak ia akan tersenyum mendengar anak cucu mereka yang menjadi benteng pertahanan dari ancaman kerusakan lingkungan yang masih terus mengintai. Bagi saya ancaman itu kan tetap ada sepanjang ruang itu tidak dimaksimalkan. Nah, karena itu supaya ancaman itu tidak ada, maka harus ada upaya terus-menerus yang dilakukan untuk memaksimalkan ruang ini. Harapan saya sebenarnya sederhana. Saya tidak meminta banyak hal dari pemerintah, tidak meminta jalan juga, tidak meminta jembatan. Saya hanya minta bahwa masyarakat saya tetap di sini. Mereka tetap hidup di tanah dan airnya mereka. Oh ya, kalau hambatannya memang luar biasa. Pertama, pada saat saya ke Pak Dusun, saya sampaikan ke masyarakat bahwa kita akan tidak boleh menjual rokok. Ya, di sini sudah banyak tantangan. Ada yang mengatakan bahwa sebenarnya kita salah pilih ke Pak Dusun ini karena bukannya mencari mata pencarian, tapi menghilangkan mata pencarian. Contohnya orang yang menjual rokok, ternyata saya hilangkan yang pertama tidak boleh menjual rokok. Akhirnya timbul tantangan. Kita salah pilih memilih kepala dusun. Udara sejuk langsung menyapa saat kita memasuki gerbang Desa Bone-Bone, Kecamatan Baraka, Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Desa yang berada di ketinggian 1.300 meter di atas permukaan laut ini terdiri dari 3 dusun, yaitu Dusun Bontobila, Dusun Bungin-Bungin, serta Dusun Pendokesan yang berbatasan langsung dengan Gunung Latimojong, puncak gunung tertinggi kelima di Indonesia. Desa Bone-Bone dihuni oleh 136 kepala keluarga yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Desa Bone-Bone dikaruniai pemandangan alam yang memesona. Desa ini dikelilingi gunung dan perbukitan. Pada pagi dan sore hari, embun selalu menyelimuti desa. Memiliki suhu yang cukup rendah, Desa Bone-Bone menghasilkan berbagai macam tanaman unggul seperti padi, bawang merah, jagung, hingga kopi khas Bone-Bone yang menjadi juara nasional. Namun bukan hasil bumi dari Desa Bone-Bone yang membuat desa berjarak kurang lebih 40 km dari ibu kota Kabupaten Nrekang ini mendunia. Sejak tahun 2000, Desa Bone-Bone menjadi desa yang menerapkan larangan merokok bagi warganya. Inisiatornya adalah Muhammad Idris, lelaki berusia 50 tahun yang mendapat mandat sebagai pemimpin sejak Bone-Bone masih menjadi sebuah dusun. Sama seperti warga Bone-Bone lainnya, sehari-hari di luar pekerjaannya sebagai kepala desa, ayah 2 anak ini juga menjadi pedagang kopi. Saya kuliah dulu memang berpikir bahwa mau diapakan itu Bone-Bone, karena dulu teman-teman semua perokok, akhirnya tidak sempat selesai. Nah, saya berpikir bahwa maju mundurnya Bone-Bone tergantung daripada pendidikan. Kemudian itu pendidikan kan butuh materi, butuh ekonomi, butuh biaya, sehingga teraspirasi bahwa harus kita berpikir bagaimana Bone-Bone ini generasi mudanya tidak merokok. Berbagai tudingan dan cemooh ia dapatkan saat larangan merokok mulai diterapkan. Warga yang rata-rata perokok berat bahkan mengaku merasa salah memilih kepala dusun pada saat itu. Namun, seiring berjalannya waktu, cibiran berubah menjadi pujian setelah warga merasakan manfaat dari larangan merokok. Oh ya, kalau hambatannya memang luar biasa. Pertama, pada saat saya ke Pak Dusun, saya sampaikan ke masyarakat bahwa kita akan tidak boleh menjual rokok. Ya, di sini sudah banyak tantangan. Ada yang mengatakan bahwa sebenarnya kita salah pilih ke Pak Dusun ini karena bukannya
mencari mata pencarian tapi menghilangkan mata pencarian. Ada aturan, pastinya juga ada sanksi. Bagi warga Bone-Bone yang melanggar akan dikenakan sanksi sosial seperti membersihkan atau memperbaiki fasilitas umum desa. Sebelum larangan merokok diberlakukan, 70% warga terutama anak-anak di Bone-Bone merupakan perokok. Hal ini tidak lepas dari kebiasaan warga yang menyajikan rokok untuk anak-anak saat ada hajatan atau pesta. Hartono contohnya, ia adalah salah satu mahasiswa di desa Bone-Bone. Mengaku dengan berhenti merokok bisa mengumpulkan uang jajannya untuk biaya kuliah hingga membeli kebutuhan seperti pakaian. Setelah saya berhenti merokok, uang yang dipakai itu untuk banyak kebutuhan untuk kita pakai. Rahmatiah, koordinator Puskesdes Bone-Bone pun menyatakan kasus sakit pernafasan akibat rokok sangat berkurang. Bahkan sejak Januari 2020, kasus saluran pernafasan akibat rokok mencapai 0%. Penyakit saluran pernafasan tercatat hanya 1 kasus. Itu pun disebabkan faktor cuaca di Bone-Bone. Dengan adanya larangan bebas asap rokok ini, saya rasa sangat mengurangi dari penyakit infeksi pernapasan ini. Selain larangan merokok, ada aturan lain yang dibuat Idris untuk menjadikan warga lebih sehat, yaitu meminimalisir konsumsi MSG atau penyedap rasa berlebihan dalam makanan. Aturan ini dibuat setelah beberapa anak-anak sempat mengalami gatal-gatal setelah mengkonsumsi makanan yang mengandung MSG. Ayam boiler atau ayam potong juga dilarang masuk ke area desa karena juga dianggap tidak sehat. Sebagai gantinya, warga diarahkan untuk membiakkan ayam kampung. Aturan yang dibuat Idris di desa Bone-Bone tak hanya untuk menjaga kesehatan warga saja, namun juga mengajak warga untuk menjaga kelestarian lingkungan. Seperti aturan untuk calon pengantin, ada aturan khusus yang wajib dipenuhi untuk mendapatkan surat pengantar nikah dari desa, yaitu calon pengantin wajib untuk menanam 5-10 pohon di desa. Selain untuk alasan penghijauan, jika sudah tumbuh besar, pohon yang ditanam kelak bisa dimanfaatkan kembali untuk bahan bangunan rumah mereka. Kini Bone-Bone terus berbenah untuk menjadi desa wisata dan dipersiapkan sebagai tempat rehabilitasi bagi mereka yang ingin berhenti merokok. Ketika dulu saya tidak memakai kostum Spider-Man itu, mereka itu tidak ada yang peduli dengan apa yang saya lakukan. Bahkan dikira orang gila, pungut-pungut sampah di pantai, pungut sampah plastik, dikira orang gila. Dan setelah memakai kostum Spider-Man, akhirnya saya benar-benar jadi pusat perhatian. Nah, di sini. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia mencatat pada tahun 2019 sampah di Indonesia mencapai 68 juta ton. Jumlah sampah plastik saja diperkirakan mencapai 9,52 ton. Hal inilah yang memantik kepedulian Rudi Hartono, pria asal kota Parepare, Sulawesi Selatan. Pria berusia 34 tahun ini mengisi waktu luangnya dengan membersihkan sampah plastik yang terdampar di pesisir pantai. Awalnya, usaha Rudi dalam membersihkan pantai dari sampah plastik sempat menjadi bahan tertawaan. Bahkan, ia dianggap gila oleh warga yang menyaksikan aksinya membersihkan pantai seorang diri. Namun, hal itu tak membuatnya patah semangat. Ketika dulu saya tidak memakai kostum Spider-Man itu, mereka itu tidak ada yang peduli dengan apa yang saya lakukan. Bahkan dikira orang gila, pungut-pungut sampah di pantai, pungut sampah plastik, dikira orang gila.
Dan setelah memakai kostum Spider-Man, akhirnya saya benar-benar jadi pusat perhatian. Nah, disinilah ketika jadi pusat perhatian, banyak yang melihat, akhirnya ikut melakukan aksi pungut sampah di pantai bersama. 3 tahun berjalan, Rudi masih melakukan aksi ini seorang diri. Ia pun mencari cara agar aksinya mendapat perhatian warga. Terbesitlah ide membersihkan sampah dengan menggunakan kostum Spider-Man. Kostum yang awalnya dibeli untuk menghibur keponakannya yang berulang tahun. Rudi dan keponakannya memang sangat mengidolakan tokoh komik Marvel ini. Kebetulan kenapa kostum Spider-Man, saya dari awalnya memang sangat ngefans dengan Spider-Man, mulai dari zaman komik sampai sekarang ini. Jadi keterusan lah pakai Spider-Man ini. Kebetulan ponakan juga suka Spider-Man. Nah, dari itulah awalnya kita menggunakan kostum Spider-Man, daripada di rumah nggak kepake, akhirnya dipakailah untuk melakukan sosialisasi. Aksi Rudi membersihkan sampah menggunakan kostum Spider-Man pun berhasil. Seketika, ia menjadi perhatian. Banyak warga, terutama anak-anak, ikut tergerak membantunya. Meskipun masih jauh dari harapan, namun saat ini perlahan-lahan warga mulai sadar untuk menjaga lingkungan, terutama dari sampah plastik. Awalnya, sampah-sampah yang dikumpulkan Rudi dari pantai diangkut ke tempat sampah di pinggir jalan. Sampah plastik yang bisa dijual kemudian menjadi rezeki bagi para pemulung. Sementara sampah lainnya diangkut oleh tenaga kebersihan. Kedepannya, Rudi menargetkan untuk menyasar pesohor seperti pejabat, selebgram, hingga artis untuk memposting kegiatannya membersihkan lingkungan dari sampah plastik. Rudi menilai mereka mampu menjadi contoh dan panutan yang akan diikuti warga. Kalau mereka itu juga melakukan hal yang sama dengan memposting kegiatan mereka dengan memungut sampah di pantai, kemudian memperlihatkan di media sosial mereka, pasti banyak yang ikut. Kenapa? Karena public figure, selebgram, artis itu menjadi role model buat masyarakat. Tak cukup hanya membersihkan sampah plastik yang berserakan, Rudi juga mencari cara agar sampah plastik dapat dimanfaatkan. EcoBrick menjadi salah satu solusi terakhirnya. EcoBrick adalah botol plastik yang diisi dengan potongan plastik bekas hingga kepadatan tertentu. EcoBrick dapat berfungsi sebagai blok bangunan yang dapat digunakan kembali. Rudi pun aktif membina komunitas-komunitas penggiat lingkungan untuk membuat EcoBrick. Untuk saat ini kita masih bekerja sama dengan beberapa komunitas di beberapa daerah. Contoh misalnya di Kabupaten Baru kita kerjasama dengan komunitas A+, di mana mereka itu membuat karya seni dari EcoBrick itu, berupa meja, hiasan di dinding dan segala macamnya. Kalau misalnya di Kota Parepare kita bekerja sama dengan ibu-ibu Persit, dan kemudian juga ada mal sampah yang di mana mereka itu mau mengambil sampah-sampah kita yang sudah kita kumpulkan di pantai itu. Kehadiran Rudi sebagai Spider-Man Parepare menjadi inspirasi bagi komunitas penggiat lingkungan. Bagaimana Rudi berhasil menarik perhatian generasi muda untuk mulai merawat lingkungan menjadi target utama yang ingin dilanjutkan oleh para pegiat lingkungan. Alhamdulillah dengan kehadiran tokoh seperti beliau, Spider-Man Indonesia ini, kami sendiri sangat mengapresiasi dan termotivasi bagaimana menjawab keresahan warga sendiri atas sampah yang berserakan. Ya. Kami dari komunitas Aplos sendiri itu beberapa dari kegiatan kami selalu join dengan beliau, dan apresiasi dan antusias masyarakat itu luar biasa. Alam menyediakan segalanya bagi manusia. Namun, jika alam dibiarkan tanpa ada yang menjaga, maka tentu tak akan bertahan. Tak hanya kerusakan fisik yang terlihat, kerugian sudah pasti dirasakan oleh kita saat ini. Begitupun generasi selanjutnya. Mereka yang mau bergeraklah yang sudah dipastikan menjadi penjaga kelestarian alam.